Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan inayahnya, mencurahkan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas kebajikan, terutama pada hari-hari semacam ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, bahwa kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan itu menunjukkan bahwa di hadapan kita ada hari-hari yang amat sangat mulia, yang kalau dibandingkan keutamaan hari-hari itu hanya bisa dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang orang itu beramal saleh padanya. Dan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hadis ini, maka para sahabat membayangkan satu amal yang sampai disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai puncaknya amal dalam agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi pernah mengatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Yani puncak pokok segala urusan itu adalah orang itu muslim, dan tiang agama Islam adalah salat. Sedangkan dhirwatu sanam, as-sanam itu kalau ngerti onto itu kan wonten punuke. Lah, punu itu artinya sanam. Puncak dari punu'e, puncaknya itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Para sahabat begitu mendengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amal yang paling beliau cintai, yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka mereka langsung membandingkannya dengan dengan ucapan beliau yang tadi. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, apakah keutamaan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah
juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah, sampai pun jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimali binafsihi wa malihi wa lam yahruj wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali seseorang yang dia itu keluar jihad, membawa nyawanya, membawa hartanya, lalu enggak balik dengan apapun. Maksudnya apa? Mati syahid. Bandingannya itu hanya dengan keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang agung ini. 10 hari itu cuma sebentar. 10 hari cuma sebentar. Meski para jamaah sekalian, ujian 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih berat dibandingkan akhir-akhir Ramadan, dibandingkan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Siapa tahu? Karena kalau Ramadan itu nuansa ibadahnya kuat. Sedangkan kalau Dzulhijjah nuansa ibadahnya itu hampir nggak ada. Maksudnya kalau Ramadan, orang itu Masya Allah pengajian di mana-mana semarak. Karena nuansanya sedang puasa, sedang tarawih. Jadi kemudian nuansa ibadahnya itu kuat. Dan nuansa ibadah itu kuat mendukung orang untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adatnya negeri kita, kalau masuk Dzulhijjah itu sama dengan masuk Syawal, masuk Rabiul Awal, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Maka butuh lebih untuk menguatkan diri, butuh lebih untuk meneguhkan diri, bahwa yakinkan dalam diri kita, yakinkan pada keluarga kita, nuansakan dalam rumah tangga kita, hari-hari besok itu hari-hari agung, hari-hari besok itu hari-hari mulia, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk memaksimalkan diri di hari-hari yang agung, di hari-hari yang mulia tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca pada pertemuan kita kali ini insyaallah Subhanahu wa taala sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau pernah bersabda, baina rajulun yamshi bi tariq, tatkala ada seseorang yang dia itu berjalan di sebuah perjalanan. Fashtadda alaihi al-'atash, dia itu sangat haus dalam perjalanan, suasana panas, tidak ada air, sangat haus. Fawajada bi'ran, lalu dia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha fashariba minha, dia itu masuk ke dalam sumur tersebut lalu minum dari air sumurnya. Karena ini di tengah perjalanan, yuk nggak ada sanyu, yuk nggak ada timba, dan dia sendiri nggak bawa timba, maka nggak ada jalan kecuali dia masuk ke sumur tersebut lalu minum langsung dari air sumur tersebut tatkala dia di dalam. Summa kharaj, kemudian orang itu keluar dari sumur. Fa idza huwa bikalbin yalhas, ternyata di atas sumur, di bibirnya sumur, ada seekor anjing yang saking hausnya sampai julur-julur lidahnya itu dijulur-julurkan. Ya'kulus sara, makan dari tanah yang ada di sekitar sumur, harapannya nemu tanah yang basah. Nemu tanah yang basah kan ya mending. Gitu. Minal atash, karena saking hausnya. Faqala, orang tadi itu berpikir,
laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi mithlu alladhi balagha bi. Oh, yani anjing ini merasa kehausan, sangat haus kayak yang saya rasakan tadi sebelum minum. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu. Maka orang itu melepas sepatunya, khufnya. Khuf itu sepatu yang biasa dipakai oleh orang-orang Timur Tengah kalau safar, yang sampai nutup mata kaki, sepatu boot kalau di daerah kita. Yani fanazal al-bi'ra, dia pun kembali turun ke sumur. Faja'ala yaghrifu lahu bihi famala'a khuffahu summa amsakahu bifihi summa raqi. Lalu dia ngambil air, sumur tersebut dipenuhi, sepatu itu dipenuhi, kemudian digigit dengan mulutnya, lalu dia naik. Fasaqal kalba, lalu dia memberi minum pada anjing tersebut hatta arwa, sampai puas. Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Faghafaralah, Allah pun mengampuni dosanya. Fa'adkhalahul jannah, lalu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, apakah kalau kita ngasih sedekah kepada binatang itu juga mendapatkan pahala? Qala, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, dalam semua makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tadi Rasulullah SAW sedang menceritakan ada peristiwa yang terjadi di zaman masa lalu, di zaman para nabi yang sebelum beliau, kisah umat-umat terdahulu, qasasu man qablana, jadi kisah umat-umat yang terdahulu. Beliau menceritakan dulu ada seorang musafir, di tengah perjalanan kehabisan bekal, sangat haus karena suasana sangat panas. Alhamdulillah ketemu sumur, nggak sumur bor loh ya, sumur bor nggak usah dimasuki. Ya sumur biasa itu, sumur galian tapi nggak terlalu dalam. Jadi sumur galian, akhirnya dia masuk. Tatkala dia masuk, dia kemudian minum seger gitu, minum, lalu dia naik sampai di atas. Ternyata dia mendapati ada seekor anjing yang sangat kehausan. Tanda bahwasanya dia sangat haus, sampai tanah yang ada di sekitar sumur itu dia makan, dijilat-jilati, dia makan, harapannya nemu tanah yang basah. Perasaan kasihan, perasaan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, meskipun itu anjing. Yang anjing itu kalau gambaran dalam syariat agama kita itu kan binatang yang jelek, karena dia itu binatang yang najis, terus dia itu binatang yang kotor. Gitu. Tapi ini sekarang bukan bahasan anjing itu binatang najis. Bukan bahasan anjing itu binatang kotor. Masalahnya anjing itu makhluk hidup, binatang yang sedang kehausan. Maka rasa kasih sayang, ini rasa peduli, rasa empati yang ada pada dirinya muncul. Dia pun ingin memberi minum kepada anjing tersebut. Tapi pakai apa? Timba nggak ada. Alat untuk dipakai ngambil air tidak ada. Tidak ada jalan kecuali khuf. Khuf pada zaman dahulu itu sepatu yang dipakai di kaki dari kulit binatang, gak tembus air. Jadi kalau dipakai ngambil air itu gak tembus air. Itu sampai nutup mata kaki. Jadi bayangkan sepatu, bahannya itu kulit, kemudian dia itu bukan sepatu yang kecil ya, sepatunya itu gede, sampai nutup mata kaki. Sepatunya hansip kalau sekarang, sepatunya hansip, sepatunya Pak Polisi itu loh. Yang segitu. Jadi kemudian dia turun. Tatkala dia turun, karena melihat anjing tadi itu sangat kehausan, dia ingin untuk benar-benar anjing itu puas minum. Diambillah air itu dengan khufnya tersebut penuh. Sekarang pada waktu setelah penuh mau naik, dipegang dengan tangan kanan, tangan kirinya
sepatunya dia pegang dengan tangan kanan, tangan kirinya pegangan, yakni dindingnya sumur, nggak bisa naik. Dia pegang dengan tangan kiri, tangan kanannya pegangan dindingnya sumur itu naik, nggak bisa naik karena harus dua-duanya pegangan. Tidak ada jalan kecuali yakni sepatunya itu digigit dengan mulutnya, lalu kedua tangannya pegangan dengan dinding sumur, lalu bisa naik. Yani sepatu isinya penuh air dibawa pakai mulut. Wapi, mabut itu. Kedua tangannya itu pegangan dinding sumur sampai naik. Itu usaha untuk bisa memberi minum pada seekor anjing tersebut. Sampai di atas, maka dia memberi minum kepada anjing yang kehausan tersebut. Hatta arwah dalam bahasa hadis ini. Sampai benar-benar puas. Jadi sampai benar-benar puas minum air tersebut. Balasan dari perbuatan itu, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kepada kita faedah-faedah agung, faedah-faedah mulia, faedah-faedah berharga. Yang pertama, tentang hukum syariat sebelum kita. Dalam istilahnya para ulama itu syara'u man qablana. Jadi kalau Allah itu menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Rasulullah SAW menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Apakah itu bisa dijadikan dalil untuk agama kita atau tidak? Itu dalam dunia usul fikih, dalam kancah ilmu usul fikih namanya syara'u man qablana. Lah, cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian sebelum zaman beliau, kalau diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam As-Sunnah, maka itu 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, diceritakan terus disetujui. Setelah diceritakan, lalu dipuji, dibenarkan. Rasulullah SAW sendiri juga menganjurkan, bahkan memerintahkan. Kalau ini jelas bahwasanya syariat sebelum kita itu juga bagian dari syariat agama kita. Napa Pak contoh nih? Napa Pak contoh nih? Puasa Daud. Rasulullah SAW menceritakan bahwa sebaik-baik puasa itu saumu akhi Daud. Puasa saudaraku Daud. Puasa sehari, buka sehari. Rasulullah SAW menceritakan kalau Nabi Daud itu puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Dan beliau menyebutnya dengan sebaik-baik puasa. Jadi puasa itu memang asalnya adalah puasanya Nabi Daud. Tapi bagian dari syariat agama kita karena itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lagi, khitan. Khitan itu syariatnya siapa? Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim. Yani bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yani untuk khitan itu umurnya empun 8 doso, 80 tahun. 80 tahun. Karena wis tuwa gitu ya. Dan di zaman Nabi Ibrahim itu kan segala sesuatu masih tradisional. Ya belum ada alat-alat modern zaman sekarang. Ya belum ada silet, ya belum ada ini, belum ada itu. Bahasa hadisnya itu, yani bahasa hadisnya itu khitani pakai kodum. Kodum itu alat yang dipakai untuk belah kayu itu loh. Ini perkul. Wah, nyari perkul. Yang dipakai untuk belah kayu. Itu khitan yang pertama kali ada di muka bumi. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan itu, maka khitan merupakan bagian syariat agama kita. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim
Hanifa, ikuti syariat agama Nabi Ibrahim yang lurus. Itu contoh yang pertama. Jadi Allah dan Rasulnya menceritakan kejadian di zaman dahulu, lalu dipuji, diperintahkan, dianjurkan, maka itu berarti bagian dari syariat agama kita. Yang kedua, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian masa lalu, tapi kemudian oleh Allah dan oleh Rasulnya dilarang. Diceritakan, tapi kemudian dilarang. Maka ini meskipun dilakukan oleh para nabi sebelum Islam, sebelum Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia bukan merupakan bagian syariat agama kita. Apa contohnya? Cinta ngerti? Hah? Sujud hormat kepada orang lain. Sujud hormat kepada makhluk. Itu Allah ceritakan 2 kali. 1, perintah Allah kepada para malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua, sujud hormatnya saudara-saudari Yusuf kepada Nabi Yusuf. Jadi tatkala Nabi Yusuf sudah jadi raja muda Mesir, kemudian saudara-saudaranya didatangkan dari negeri Syam sampai ke negeri Mesir. Begitu nyampe, fakharru lahu sujada, mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf, sujud hormat, bukan sujud ibadah loh nggih. Sujud ibadah tidak pernah boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud hormat pernah Allah bolehkan. Bahkan pernah Allah perintahkan kepada para malaikat dan para jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu kan punya 12 anak. 1 di antara mereka jadi nabi, yaitu Yusuf. Yang 11 itu sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, sujud hormat. Ini perintah Allah kepada malaikat untuk Nabi Adam. Ini cerita Allah kepada tentang saudara-saudara Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Tapi ternyata kejadian-kejadian itu secara hukum malah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam. Jadi umat Islam. Tatkala suatu hari Mu'ad ibnu Jabal itu beliau ada keperluan ke negeri Syam. Mu'ad salah satu sahabat itu ada keperluan ke negeri Syam. Negeri Syam itu Jordania, Palestina, Libanon, Suriah sekarang. Kalau dulu namanya Syam. Negeri Syam dulu itu negeri Nasrani. Jadi negeri Syam itu menjadi negeri Islam di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya adalah negeri Nasrani. Di zaman Rasulullah SAW negeri Syam itu masih negeri Nasrani. Mu'ad suatu ketika ada keperluan ke negeri itu, keperluan apalah begitu. Beliau melihat satu kejadian yang menurut Mu'ad itu menakjubkan. Yaitu orang-orang di negeri Syam itu kalau ketemu sama tokoh agamanya, sama pendetanya, sama kiai ini kalau zaman kita sekarang. Jadi sama tokoh agamanya, sama pendetanya, itu kalau mau sowan itu sujud, benar-benar sujud kepada pendetanya tersebut. Pikirannya Mu'ad, orang-orang ini sopan banget, orang-orang ini baik banget, mau ketemu pendetanya sampai sujud. Mestinya Rasulullah SAW lebih layak untuk disujudi daripada mereka. Itu gaya pikirnya Mu'ad ibnu Jabal. Pulanglah beliau ke kota Madinah, selesai urusan beliau pulang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, pertama kali ketemu dengan Rasulullah SAW, Mu'ad itu sujud langsung. Karena punya pikiran bahwasanya cara menghormati semacam itu sangat sopan, sangat bagus. Pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW itu langsung sujud. Rasulullah SAW itu kaget sekali, nggak tahu ngajari gitu kok tiba-tiba Mu'ad itu sujud. Jadi beliau SAW mengatakan, "Mahada ya Mu'ad lulu. Ngapain ini Mu'ad?" Gitu. "Ada apa ini?" Gitu. Maka beliau menceritakan, "Ya Rasulullah, saya barusan dari negeri Syam. Saya lihat kejadian begini begitu yang saya ceritakan tadi.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taf'al ya Mu'adz, kamu jangan lakukan itu. Seandainya aku bolehkan orang untuk sujud pada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini berarti satu kejadian pernah Allah perintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Adam alaihissalatu wassalam. Satu kejadian pernah Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang putra-putra Yakub kepada Nabi Yusuf. Tapi ternyata dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa hukumnya? Meskipun itu pernah terjadi di zaman Nabi Adam, meskipun itu pernah terjadi di zaman Nabi Yakub dan Yusuf, maka dalam syariat agama kita terlarang, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para jemaah sekalian? Karena hukum umum agama kita tidak boleh hormat kepada orang lain sampai posisi ibadah. Jadi, anda ulangi, tidak boleh hormat hormat kepada orang lain, yani sampai membentuk posisi ibadah. Saking hormati sampai sujud, saking hormati sampai ruku. Ruku lho nggih, mboten sekedar mantuk lho. Ini jenengan arepe salat, tengah-tengah salat marang ruku ini ku mantuk tok, ya enggak sah ngono, kecuali wong sakit lho ya. Jadi hormat sampai posisi ruku itu terlarang. Karena berarti itu hormat sampai posisi ibadah. Nek sekedar sungkem-sungkeme orang itu kan salaman karo rada ruku, rada napa bungkuk, itu saya mboten ruku, yen itu mboten ruku. Tapi kalau sampai ruku itu terlarang. Apa contohnya? Ruku, kok ruku. Hormat gaya Jepang. Sampai benar-benar ruku. Dan itu terlarang. Karena itu posisi ibadah. Dan tidak boleh hormat kepada orang sampai posisi ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang Allah dan Rasulnya ceritakan. Lalu tidak ada berita dari Allah bahwasanya Allah memuji atau melarang. Jadi diceritakan gitu saja. Diceritakan begitu saja. Setelahnya tidak ada pujian, tidak ada anjuran, juga tidak ada larangan. Yang ketiga ini pun menurut pendapat terkuat dari pendapat para ulama kita juga merupakan bagian dari syariat agama kita. Maka hadis ini, meskipun hadis ini adalah cerita tentang kejadian sebelum zaman Rasulullah SAW, tapi hadis ini adalah bagian dari syariat agama kita. Kenapa? Karena di ujung hadis Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, loh kalau kita ngasih sedekah kepada binatang, apanya dapat pahala? Rasulullah SAW mengatakan, fi kulli kabidin rotbah sedekah. Semua makhluk yang atine sik teles, ya maksudnya urip gitu ya, yang masih hidup, maka sedekah kepadanya adalah mendapatkan kebaikan. Jadi itu faedah yang pertama dari hadis ini. Dan ini berlaku umum untuk semua ayat, untuk semua hadis, untuk semua cerita yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, maka hukumnya adalah bagian dari syariat agama kita, asalkan dalam Islam tidak ada dalil yang menentangnya. Adapun kalau dalam Islam ada dalil yang menentangnya, maka meskipun itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan dalam Rasulullah ceritakan dalam hadis, maka dia bukan syariat agama kita. Dia bukan syariat dari agama kita. Wallahu a'lam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita. Hadis ini menunjukkan kepada kita. Jadi orang tadi itu kan jalan-jalan. Haus ketemu sumur, lalu minum, lalu ngambilkan air untuk si anjing tersebut. Sumur yang ada dalam hadis ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sumur itu ada di tengah padang pasir. Jadi gambarannya itu semacam tampungan air lah yang agak dalam. Berarti tidak ada seorang pun yang memilikinya.
Apabila kemungkinan pertama ini yang ada dalam hadis ini, bahwasanya sumur itu adalah tampungan air hujan yang ada di tengah padang pasir dan tidak ada seorang pun yang memilikinya, maka berarti itu milik Allah. Dan barang itu kalau milik Allah, maka siapapun berhak untuk mengambilnya, berhak untuk memanfaatkannya. Man sabaqa ila mubahin fahuwa aula bihi. Barang siapa yang pertama kali mendapatkan sesuatu yang mubah dalam artian nggak ada pemilik khususnya, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi misalkan, jadi binatang di hutan, misalkan binatang di hutan Kalimantan, hutan Sumatera gitu, yang masih akeh hutanin. Lalu jenengan masuk ke situ, nggawa panah, nggawa tembak, berburu kijang, gitu ya, berburu kambing hutan, berburu burung, gitu ya. Jadi kijang itu nggak naik sampean, tiba-tiba ditangkap, dibelah, dimakan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Kenapa boleh? Ya karena nggak ada yang memilikinya. Tidak ada yang memilikinya secara personal. Ini tidak ada yang memilikinya secara personal. Tatkala tidak ada yang memilikinya secara personal, maka itu dalam fikih namanya mubahat. Barang-barang yang lepas milik semua orang. Yang berhak adalah yang pertama kali mengambilnya. Membunuhnya, jadi berburunya, menangkapnya. Maka siapapun berhak untuk mendapatkannya. Kecuali kalau dilarang oleh negara. Kecuali kalau dilarang oleh negara. Karena dalam hukum siasat syar'iyah, politik syar'i, negara itu berhak memiliki hima. Hima itu area larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Area larangan itu misalkan negara memberikan keputusan, semua binatang boleh diburu kecuali misalkan burung merak, gajah, ini binatang-binatang itu meskipun tidak ada yang memilikinya, tapi karena ada aturan negara, maka nggak boleh untuk diburu. Tapi kalau itu sekedar kancil, kijang, atau apa yang tidak ada larangannya, maka itu boleh. Jadi diambil dari hadis ini bahwa orang tadi itu sumur itu bukan sumur dia. Otomatis air juga bukan air dia. Dia minum untuk dirinya sendiri dan dia ngasih minum untuk binatang. Itu menjadi boleh karena kalau gambarannya sumur itu berada di tengah padang pasir yang itu tidak ada seorang pun yang memilikinya. Yang kedua. Gambaran yang kedua dari hadis ini adalah kalau sumur itu di perkampungan. Jadi di perkampungan tapi dia itu haus terus gak nemu orang. Gambaran yang kedua dari hadis ini adalah sumur itu dipastikan ada yang memilikinya. Gambarannya itu kalau ada orang lewat, jadi misalkan di jalan setapak gitu ya, kemudian ada sumur, di sumur itu di sawah atau di ladang. Dipastikan bahwasanya kalau sumur itu di ladang, berarti sumur itu milik siapa? Milik yang punya ladang itu. Toleh, wong ora ono, arep izin ke siapa? Dan haus, langsung minum dari air sumur tersebut. Boleh apa tidak? Yang semacam itu? Boleh apa betul? Ini boleh. Boleh dari dua sisi. Yang pertama, urfnya masyarakat, nek duwe sumur sekedar wong minum, boleh. Jadi kalau hukum urf itu hukum adat kebiasaan. Kalau adat kebiasaan satu masyarakat, bahwa barang milik orang lain, kemudian secara umum masyarakat itu mengizinkan diambil oleh orang lain, yani barang milik seseorang boleh diambil secara umum oleh orang tanpa izin, berarti boleh. Ini contoh yang paling gampang itu ngarit. Jadi cari rumput itu loh. Cari rumput untuk apa? Ya untuk sapi, untuk kambing begitu. Jadi jenengan mau cari rumput. Tatkala mau cari rumput, itu jalan-jalan, ketemulah di galengan ladang milik orang. Ini ladang, di tengah-tengahnya galengan gitu, banyak rumput. Jadi rumput yang ada di galengan itu milik siapa? Milik siapa? Ini ladang milik A, ini ladang milik A, ini ada
Ini ada galengan dan itu banyak rumputnya. Ladang yang ada di galengan itu milik siapa? Hah? Milik A, ini milik A. Ya milik A. Yang ladang yang galengan itu milik A, otomatis rumputnya di atasnya miliknya si A. Boleh enggak si B itu gak izin, gak opo, tiba-tiba ngambil rumput, merobok di sak, boleh? Boleh apa betul? Tergantung kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Itu yang dalam dunia fikih namanya al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum kalau tidak ada patokan hukum syariat. Dalam masyarakat itu, apakah rumput yang ada di galengan, di pematang, itu boleh diambili tanpa izin atau harus izin? Kalau teng Lamongan boleh membuat? Boleh ya? Ini. Kalau boleh, ya berarti boleh. Ini. Kalau boleh, ya berarti boleh. Meskipun tanpa izin. Padahal itu rumput orang loh, milik orang. Ini bukan barang umum yang tanpa pemilik. Karena itu jelas-jelas ini sawah, ini pematang. Dan ada rumput di situ. Tapi bolehnya itu dikembalikan kepada urf masyarakat. Yang boleh itu rumput apa? Rumput gajah. Misalnya ini ya men. Rumput-rumput liar itu lah yang boleh. Kalau memang itu diperbolehkan berarti boleh. Ya wis mirip-mirip jenengan itu duwe doro ngarepe omah. Doro keres ngono ngarepe omah. Nih jenengan di depan rumahnya itu wonten doro, ada keres. Ngerti keres mboten? Kecil-kecil itu loh. Yani keres. Kemudian ada orang lewat gak izin, gak opo, tiba-tiba ono keres mateng dijupuk. Ono keres mateng itu dijupuk. Halal apa haram? Gak izin. Jenengan tiba-tiba lewat nggawa anaknya nangis. Yolek keres, langsung ngambil gak izin, gak opo. Di depan rumah seseorang. Dipastikan itu pohon milik dia. Boleh apa enggak? Halal apa enggak? Hah? Halal apa enggak? Tergantung urufnya masyarakat. Uruf itu adat kebiasaan masyarakat. Masyarakat setempat itu kalau misalkan punya pohon keres lalu orang-orang tiba-tiba ngambil itu kira-kira secara umum mengizinkan apa mboten? Mengizinkan. Mengizinkan apa enggak? Tahu di sini. Ya iyalah masuk keres gak mengizinkan. Ini. Kalau mengizinkan berarti boleh. Boleh. Tapi ini tidak berlaku hukum umum. Engko nongko barang. Nongko ngarepe omah ngono. Ini durian ngarepe omah. Kata Ustaz keres oleh berarti nongko oleh enggak. Jadi karena nongko itu urufnya masyarakat enggak boleh kecuali izin apa meneh duren ngono ya. Apa meneh binatang apa meneh jadi buah-buah yang lainnya. Jadi itu hukum urf. Jadi yang ada dalam hadis ini ada dua kemungkinan. Sumur itu sumur umum, tidak ada pemiliknya, berarti boleh dari sisi itu. Kemungkinan kedua, sumur ini sumur milik orang dan menjadi boleh kalau memang urfnya mengatakan boleh. Dan secara umum lah kalau sumur itu ya boleh lah sumur apa meneh ini semacam itu. Gambaran yang ada dalam hadis ini. Yang ketiga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kepada kita termasuk di antara amal yang agung itu adalah kasih sayang kepada binatang. Termasuk di antara amal yang agung itu kasih sayang kepada binatang. Islam itu para jemaah sekalian, agama yang Allah turunkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk sebagai agama kasih sayang, agama rahmat bagi alam semesta. Islam itu ngatur bagaimana hubungan sesama makhluk. Itu yang kasih sayang, yang bagus, yang tidak mengganggu. Bukan kepada kaum sesama muslim. Bukan hanya kepada sesama manusia. Islam itu sampai ngatur bagaimana wong iku berbuat sing santun, sing sopan, sing kasih sayang, gak ganggu pada makhluk-makhluk yang lain. Malaikat, jin, binatang. Masih ingat toh? Ucapan Rasulullah SAW, man akala thauman aw basalan. Barang siapa
yang barusan makan bawang putih, bawang merah mentah. Mentah loh ini. Mentah. Maka jangan ke masjid. Yani jangan ke masjid. Sampai baunya dihilangkan. Yani fa'innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat itu enggak senang dengan bau bawang. Yani putih maupun bawang merah, dan mereka merasa tersakiti kayak manusia tersakiti dengan bau-bau yang tidak enak. Padahal masjid itu alami banyak para malaikat yang di situ. Terus ini barusan mangan bawang piye Ustaz? Lakukan 2 cara. Yang pertama, bawangnya dimasak itu bau hilang. Yang kedua, bar mangan bawang mentah sikat gigi dulu. Baru ke masjid. Ini baru ke masjid. Itu contoh muamalah Islam kaum muslimin kepada malaikat. Kepada para malaikat. Yang kedua, muamalah yang diajarkan oleh Islam kepada jin. Apa contohnya? Coba ngerti. Buang air di lubang. Rasulullah SAW melarang buang air di lubang. Melarang membuang air panas di lubang. Itu ada 2 taklil, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di lubang itu ono binatang. Kemungkinan yang kedua, jin itu senang di tempat-tempat semacam itu. Dalam beberapa riwayat, karena itu tempatnya jin. Jin itu kayak enak ngobrol karo kancane sampean pipisi, mesakne no. Ini enak-enak kayak ngobrol ngopi ngono jine. Sampeyan siram banyu panas ngono mesakne ngono. Ini larangan istinja pakai tulang. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu kan orang itu senang safar tonggi. Jadi salah satu kebiasaannya bangsa Arab di zaman itu senang safar. Sampai Allah menceritakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Demi kebiasaannya wong Quraisy yang senang perjalanan musim panas musim dingin. Lah perjalanan zaman itu kan mboten naik bis. Jadi enggak ketemu toilet. Zaman itu tengah perjalanan itu nggak ada toilet. Kalau mereka itu mau pipis, kalau mereka itu mau BAB, gimana caranya? Ya menjauh gitu sampai bersembunyi di balik batu, di balik gundukan, di balik pohon, atau menjauh kemudian BAB. Terus cari, nggak ada air kok. Jadi pakai apa? Pakai batu, batu atau yang semisalnya batu, yuk kayu, barang-barang kering lah. Yang bisa untuk apa? Untuk itu. Kalau zaman sekarang ya tisu. Gitu. Kata Rasulullah SAW, ada 2 yang nggak boleh dipakai. 1, kotoran binatang. Kotoran binatang. Karena itu najis. Yang kedua, tulang. Para sahabat tidak mempermasalahkan kotoran binatang. Oke lah. Jadi mosok membersihkan kotoran pakai kotoran. Itu jeruk mangan jeruk itu. Yang kedua, nggak boleh pakai tulang. Tatkala Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok nggak boleh pakai tulang? Maka beliau mengatakan, fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena tulang itu makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Tulang itu makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Masa nih jin itu ndolek manganan, ketemu tulang, arep dipangan, ambune ya sampean. Ngono masa nih. Itu muamalahnya Rasulullah SAW, yakni mengajarkan muamalah kepada binatang. Suatu hari, yakni Rasulullah SAW itu ke area perkebunan lah. Kota Madinah itu kan area tani. Tiba-tiba beliau itu didatangi ada seekor unta itu mendekat sama Rasulullah SAW. Unta itu nangis. Rasulullah SAW pada waktu itu diberikan oleh Allah mukjizat, memiliki kemampuan untuk menguasai, untuk memahami bahasa binatang. Saat itu toh. Jadi Nabi yang setiap saat ngerti bahasa binatang itu siapa? Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah SAW suatu ketika ngerti bahasa binatang pada waktu itu. Ini diberikan oleh Allah pemahaman ngerti bahasa binatang. Rasulullah SAW lalu ngomong kepada orang-orang yang ada di sawah-sawah itu, siapa pemilik unta ini? Ada seorang pemuda Ansor mengatakan, kulo ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah tatkala ngurusi binatang ini. Barusan binatang ini ngeluh sama saya. Katanya, kamu itu ngasih pekerjaan yang terlalu berat dan kurang ngasih makan. Ini maka dia itu
nangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu mengajarkan kita ihsan, berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, sampai pun kepada orang kafir, sampai pun kepada malaikat, jin, sampai pun kepada binatang. Oleh karena itu salah satu di antara ajaran agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda beliau, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan orang itu untuk Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada apapun. Lalu beliau ngasih contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian pas bunuh orang itu maksudnya pada waktu perang, pada waktu apa gitu ya. Kalau kalian bunuh orang, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan kemudian dicincang, disiksa gitu, enggak. Bunuh ya bunuh, langsung mati. Kalau perang ini, fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian itu pas nyembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana gambarannya? Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pisau dan buatlah binatang itu yang disembelih itu senyaman mungkin. Maka mumpung ini jelang Idul Adha ya. Yani pertama saya nasihatkan, kasih sayanglah kepada binatang yang mau disembelih. Yang mau disembelih. Pertama, pisaunya ya yang tajam. Ojo kemudian pisaunya tumpul ngek. Yang kedua, yang nyembelih itu ya boyo yang kuat. Nek Pak Mudin wis rada sepuh, gak usah dadi nyembelih sapi. Mesake sapi ini yang tenaga itu kuat dan nyembelih binatang kan gak harus Pak Mudin. Siapapun ya muslim yang ngerti tata caranya nyembelih binatang maka nyembelih. Ini. Yang ketiga, yang Anda ingatkan. Nyembelih binatang, ngetet-ngeteti binatang, jangan di depan binatang yang lain, itu haram. Ya ono toh, nyembelih binatang itu sapi jajar 10, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ngedep sini, nyembelih di depan mereka. Dibeleh, dibanting gitu ya, dibeleh. Yang satu nonton, bariki aku. Sing nomor 10 iku aku suwi ngono. Lihatlah binatang-binatang itu. Lihat raut wajah binatang-binatang itu kalau melihat kejadian itu. Mesti sedih. Kenapa? Karena mereka itu makhluk bernyawa. Punya perasaan. Kata Rasulullah SAW menggambarkan binatang itu kullu kabidin rodbah. Mereka itu punya hati. Mereka itu punya jiwa. Punya perasaan. Binatang itu so sedih. Binatang itu so gembira. Mempunyai perasaan. Terus gimana Ustaz? Pisahkan antara kandang dengan proses nyembelihan dan sembelih satu-satu. Kandangnya di sini, nyembelih di sini. Atau kalau kayak gitu, kandangnya di sini, nyembelih di sini, tapi bisa dengan tabir. Sapi ini menghadap ke sana gitu. Ini jadi disembelih di sini dan pisahkan dengan tabir. Jangan sampai proses itu diketahui oleh binatang yang lain. Jangankan ya para jamaah sekalian, jangankan menyembelih binatang di depan binatang, ngasah pisau di depan binatang itu dikecam oleh Rasulullah SAW. Suatu hari seorang sahabat itu arepnya nyembelih binatang, lali pisau ini durung ditajamkan. Akhirnya binatang itu sudah direbahkan. Masih kemudian nunggu ngasah pisau. Rasulullah SAW pada waktu melihat kejadian itu beliau marah sekali. Lalu beliau mengatakan, Aqatal tahu marrotain. Kamu itu mau nyembelihnya dia 2 kali ya. Dia itu saat durungnya mati. Mati duluan perasaan nih. Karena sudah akan direbahkan. Kemudian ada orang yang ngasah pisau. Jadi sebelum fisiknya mati, sebelum nyawanya mati, perasaannya wis gak karu-karuan dulu. Itu ngasah pisau, apalagi nyembelih binatang, dietet-eteti, dipeceli, dibeteti di depan binatang. Mana perasaan kita sebagai manusia? Jadi perasaan sebagai manusia, dan itu namanya ihsan. Berbuat kebaikan kepada binatang. Jangan anggap mereka itu adalah binatang. Iya, mereka binatang, tapi mereka adalah makhluk
bernyawa. Mereka itu adalah makhluk bernyawa. Ini berbuat baik kepada binatang. Nih jenengan misalkan suatu ketika apalah gitu ingin membunuh sesuatu binatang gitu, yang memang kita itu boleh untuk membunuhnya. Lakukan dengan cara yang paling nyaman, lakukan dengan cara yang paling cepat. Contoh jenengan arepe makan piting, masak. Di mana-mana orang masak kepiting itu, pitingnya mati atau urip? Urip, nih pitingnya mati gak enak. Nih piting itu urip. Piting itu dalam kondisi, kepiting dalam kondisi hidup, rajungan itu kondisi hidup. Jangan kemudian kepiting kondisi hidup, rajungan kondisi hidup dimasukkan di air panas. Air dingin. Air dingin itu loh. Terus ditaruh di atas kompor. Ini awalnya dingin ya. Terus anget. Tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah panas. Masak nih. Terus gimana cara melakukannya? Masak air sampai mendidih. Masak air sampai mendidih. Begitu sudah mendidih, puncak mendidih, masukkan satu-satu. Begitu masuk, 1 detik langsung mati. Begitu masuk 1 detik langsung mati. Seandainya ada cara lain yang lebih tidak menyakitkan daripada itu, maka saya akan katakan pakai cara yang lainnya. Tapi piting kan nggak usah dibeleh. Piye caranya beleh piting? Sirai gak ketok. Kan nggak usah dibeleh. Kan nggak mungkin dibeleh. Makanya kan hukum piting itu kenapa sampai diperselisihkan oleh para ulama? Dalam fikih Syafi'iyah, sebagian fikih Syafi'iyah mengatakan haram. Tapi jumhur ulama mengatakan halal. Dan aku mengatakan halal. Enak. Bukan karena enak loh. Tapi secara kaidah, untuk dikatakan haram sulit. Masalahnya kan, masalah fikihnya, kepiting itu kan, apakah itu binatang laut, binatang air, ataukah binatang 2 alam? Itu aja masalah fikihnya. Kalau kita katakan dia itu binatang air, berarti bangkainya halal. Berarti piting itu halal. Karena dia binatang air. Karena dia binatang air. Kan dia mesti bangkai. Kan gak mungkin tuh piting gak bangkai. Gak mungkin dibeleh. Kalau dia itu binatang 2 alam, berarti binatang 2 alam itu mengambil hukum binatang darat. Kalau binatang darat itu wajib dibeleh, maka binatang 2 alam itu wajib disembelih. Lah piting kan nggak mungkin dibeleh. Mau nggak mau piting itu harus mati sebagai bangkai. Kalau dia dihukumi binatang 2 alam, berarti haram. Berarti haram. Kenapa? Karena bangkai. Yani karena bangkai dan bangkai binatang 2 alam itu sehukum dengan bangkai binatang darat. Dan jenengan sendiri mengatakan piting itu binatang 2 alam atau binatang darat? Binatang darat, binatang air. Air, jadi tampang-tampang jenengan itu binatang air. Kenapa? Seneng. Boten ya, Pak. Secara perhitungan, untuk kita katakan itu binatang 2 alam sulit. Karena binatang 2 alam itu syaratnya adalah bisa hidup di air, bisa hidup di darat, sempurna. Dia berbulan-bulan hidup di air, bisa. Berbulan-bulan hidup di darat, juga bisa. Itu baru namanya 2 alam. Adapun kalau dia itu binatang air, tapi bisa beberapa waktu di darat, tapi lama-lama mati, dia itu binatang air. Contoh, yani iwak kutuk. Iwak kutuk itu keluarkan dari air, itu bisa bertahan 12 jam, nggak mati. Lele aja bisa bertahan 12 jam. Lah, tapi tetap namanya binatang air. Kepiting coba, jenengan ambil piting sehat, 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 greges, taruh di bak gitu. Terus kasih makan yang enak-enak, kasih sate, kasih soto, sing enak-enak gitu kasih makan. Dia bertahan berapa hari? Jangan kasih air, bertahan berapa hari? Mentok bertahan 2 hari. Hari ketiga, hari keempat dia sudah mati. Berarti dia bukan binatang 2 alam. Dia itu binatang air yang bisa bertahan sebentar di darat. Tapi kemudian dia juga akan mati. Wallahu a'lam. Tapi bagaimana menunjukkan ya kawan, kalau ada orang yang nggak mau piting, ojo diseneni, karena memang di sebagian fikih mazhab para ulama, piting itu memang haram. Alasannya binatang 2 alam. Alhamdulillah orang suka seneng piting, sampean gak kentekan. Gak kentekan piting. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada satu masalah penting dalam hadis ini. Sebentar ya. 3 menit. Jadi ada satu masalah penting dalam hadis ini. Pertanyaan yang muncul di hadis ini adalah,
orang tadi kan, jadi dalam riwayat yang lain, orang ini tuh orang jahat. Karena dalam riwayat yang lain, kisah dari hadis ini itu yang mirip dengan hadis ini 2 kisah. Pertama laki-laki, yang kedua berzina. Yang kedua wanita tukang zina. Yang dalam beberapa riwayat laki-laki ini bukan orang baik-baik. Jadi orang pendosa lah, seorang pendosa. Hanya gara-gara ngasih minum anjing. Terus kok masuk surga? Enak men. Apa yang difahami dari hadis ini ya kawan? Jadi semua keterangan para ulama itu mengerucut ke satu titik. Bahwa orang tadi di dalam jiwanya itu punya rahmah. Kasih sayang. Rahmat yang ada pada jiwa penjahat tadi, orang yang suka berbuat dosa tadi, kepada binatang itu, yang menyebabkan Allah memberikan rahmatnya kepada dia. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Orang itu punya kasih sayang kepada binatang, maka Allah pun mengasihi dia. Kasih sayang Allah itulah yang menyebabkan Allah mengampuni dia dan menjadikan dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia jadi orang baik. Setelah bertobat dia jadi orang baik dan meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Itu makna dari hadis ini. Bukan kemudian tetap jadi orang jahat gara-gara itu tak masuk surga. Gampang ditiru nih, Ibu. Enggak usah mulai mangani kucing, tuk ono bandeng mangani kucing terus jadi orang jahat. Bukan itu maksudnya. Jadi kasih sayang dia yang sampai di level tadi itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada dia. Rahmatnya Allah kepada dia sebab dia itu kemudian bertobat kepada Allah. Setelah dia bertobat, Allah mengampuni dosanya dan dia itu beramal soleh dan menjadi orang yang baik dan meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Itu makna dari hadis ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala pada zaman menjadikan kita adalah orang-orang yang punya rahmah. Ini orang-orang yang punya kasih sayang kepada siapapun. Karena orang yang punya kasih sayang itu pasti akan dikasihi oleh Allah. Dan orang yang dikasihi oleh Allah pasti mendapatkan banyak keutamaan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ard, yarhamkun man fis sama. Irhamu man fil ard. Sayangilah siapapun yang di atas muka bumi. Yang di muka bumi itu tiga makhluk. Siapa? Yang di muka bumi 3 makhluk. Siapa? Manusia. Yang kedua? Binatang. Yang ketiga? Jin. Irhamu man fil ard. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Pasti Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.